101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan balik lagi kita di Sore Ceria untuk hari ini Rabu 11 Juni 2025 ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 16 sampai jam 17 aku bakal ngajak salah satu seseorang yang ini cantik banget teman Pro 2 dan berprestasi. Jadi hadir di studio Pro 2 FM, runner up 1 Putri Anak Sumatera Selatan 2025. Please welcome Zahra Izati Salami. Hai. Halo. Wow, apa kabar? Ara ya panggilannya ya. Ara, baik kok. Baik ya. Baik banget. Oke, boleh dong kenalan dulu secara langsung sama Ara. Oke, jadi perkenalkan, nama Ara itu sebenarnya Zahra Izati Salami ya, kalau untuk nama panjang. Tapi kalau untuk sapaan akrabnya panggil aja Ara atau enggak Zahra gitu orangnya biasa. Ara saat ini Wow, karena ya meskipun masih berapa bulan lagi, tapi kan harus disiapin mateng-mateng ya, karena itu nasional. Terus paling Ara ada acara nanti, tapi acara dari les, tempat Ara les, jadi sibuk buat les dance gitu, soalnya ada perform. wow. Baiklah, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng Ara. Tentunya bagaimana sih awal karir dari seorang Ara dan akhirnya menjadi runner up Putri Anak Sumatera Selatan 2025 ya. Yes. Diceritain nih, Ara, kamu emang dari dulu awal pertama kali itu emang model atau kemarin kayak iseng-iseng pengen nyobain, pengen ikut pemilihan Putri Anak atau gimana gitu? Jadi awalnya itu Ara kan sekolahnya di IGS, jadi bener-bener punya temen kan, kenalan baru gitu. Terus Ara kenalan sama temen Ara itu, dia Putri Anak Indonesia Pariwisata. Dia namanya Kirana. Tapi kan awal-awal dia pasti ikut yang provinsi dulu ya. Terus Ara lihat dia ngikut tuh sama temen Ara satu lagi namanya Nadine. Mereka ikut. Terus Ara nanya nih sama Mami Ara, karena mereka ngikut kan, jadi masa Ara gak ikut gitu. Betul. Ara nanya sama Mami Ara, Mami boleh ikut gak Mi Putri Anak? Terus Mami Ara ngomong, udahlah gak usah, nanti aja, siap-siap dulu tuh lama tahu. Ya udah, jadi siap-siap dulu kan. Sebenarnya memang pengennya itu gara-gara lihat mereka kayak terinspirasi gitu kan. Ya udah, terus udah gak ikut tahun 2024. Sebenarnya sedih sih. Tahun kemarin ya nggak ikut ya? Iya, tahun kemarin gak ikut. Sebenarnya sedih, tapi ya emang gak salah sih apa kata Mami mungkin Ara, belum soalnya siap juga gitu iya, belum ya. siap juga. Soalnya tanggalnya itu mepet banget itu. Gak ada waktu buat Iya, siap-siap. nggak ada persiapan gitu, betul. Terus pas lihat tahun 2025 itu kalau nggak salah buka pendaftarannya itu udah di up buat pendaftarannya itu kayak Desember atau Januari gitu. Terus Ara ngomong sama Miara, Eventnya kapan itu? eventnya Berapa itu bulan tuh kira-kira dari situ? lupa sih, udah lama soalnya. Terus Ara ngomong sama Miara, Mi buka nih pendaftaran 2025, ikut. Terus Mami Ara ikut. Mami Ara ngomong kayak gini, kalau mau ikut kamu harus kurusin badan dulu. Soalnya emang Ara agak cabi dulu tuh, gitu. Ara agak cabi orangnya. Jadi Mami Ara ngomong, ya udah kalau Ara mau ikut, Ara diet dulu, Ara olahraga dulu, terus Ara belajar modeling dan lain-lain sama public speaking. Soalnya Ara itu dulu orangnya itu bener-bener bukan gak bisa ngomong ya, tapi kalau ngomong di publik itu bener-bener susah banget. Jadi gak percaya diri atau gimana gitu, jadi agak susah pokoknya kalau mau ngomong sama orang baru ya. Benar. Terus ya udah siap-siap segala macam, kayak berapa bulan kalau gak salah baru photoshoot buat audisi. Terus audisi segala macam, alhamdulillah lolos jadi finalis. Oke. Yes. Nah, pada saat kamu tertarik untuk disuruh Mami kayak kamu ngurusin badan gitu. Terus latihan public speaking dan lain-lain gitu. Kamu langsung oke, ayo gitu ya. Sebenarnya iya sih, soalnya itu emang udah kemauan Ara sendiri, jadi Ara harus ngambil keputusan itu harus kuat banget. Soalnya
karena emang wajib gitu. Soalnya kalau Benar. di pageant kan everything is about beauty and Benar. smart Benar. and behavior kan. Jadi semuanya Hahaha. harus dilatih. Benar. Oke. Berarti kamu harus konsisten gitu ya. Karena Yes. karena kamu udah kayak yes gitu. Iya Jadi udah yes. mau Jadi nggak mau mau harus nggak mau bisa gitu. harus mau. Terus gimana nih proses kamu nih? Karena kan bisa dibilang nggak mudah ya untuk ngurusin badan, terus Yeah. juga public speaking, catwalk dan lain sebagainya. Apakah kamu pada saat itu ikut ikut sekolah model gitu atau sendiri otodidak gitu? Oh, kalau otodidak fix gak bisa. Nggak bisa ya? Gak bisa. Mau lihat YouTube pun gak bisa. Nggak bisa, Jadi benar. benar harus les. Praktek kan? Yes, Iya. harus dipraktekin. Kalau Oke. enggak hancur tuh udah. Mhm. Jadi ara les, tapi sempat ada waktu itu down. Kenapa Pas tuh? apa namanya? Capek ya? Ngurusin badan sama les. Soalnya Aha. aduh capek banget kayak gini. Aha. Ngapain ya aku ikut Putri Anak ya? Aha. Aduh wasting time banget gak sih kayak gini? Padahal arahnya Ngabisin sendiri waktu yang ya? mau kan. Aha. Terus udah tapi Mami Ara ngomong, ini kemauan kamu sendiri ya, jadi jangan kayak gitu, gak mau. Mami Oke. udah ngasih effort buat kamu harus ngasih effort buat Mami balik gitu, pokoknya kayak gitu. Ara ya udah, jadi kayak Ara coba rubah mindset Ara, jadi ya udah semangat lagi gitu. Mhm. Ada nggak sih kayak kemarin kayak kendalanya gitu ketika kamu proses pada saat itu? Paling di catwalk aja ya, Aha. catwalk sama pernah stuck Ara di bibir. Mhm. Terus ya udah intinya karena Ara tahu tujuan Ara mau ikut pageant, mau gak mau harus Ara push terus diri Ara. Jadi ya udah deh sampai sini. Wih, keren ya. Tapi sebenarnya apa sih tujuan kamu ikutan Putri Anak Sumatera Selatan ini? Sebenarnya ya bukan karena Sebenarnya kayak ya. atau cuma pengen ikut-ikutan doang gitu atau pengen Oke. ada sesuatu yang pengen kamu kasih ke anak-anak muda nih ya. Oke. Jadi tujuan Ara itu dulu kan Ara sempat aktif tuh di sosial media, tapi karena COVID, jadi gak ada activities lagi IG Ara itu, jadi bener-bener vakum. Terus Ara lihat yang Kirana itu dia udah mulai aktif sosial medianya, jadi Ara kayak bukan iri atau gimana sih, tapi kayak Ara pengen jadi dia, kayak maksudnya aktif lagi gitu. Jadi ya udah Ara iseng, tapi juga ada tujuannya gitu. Jadi gak cuman iseng doang, tapi ya biar aktif lagi sih intinya. Oke. Tapi sebenarnya kalau jadi Putri Anak nih apa sih istilahnya tuh kedepannya mereka nih ngapain sih gitu? Apa sih yang menjadi programnya gitu? Mungkin lebih di advokasi kali ya, Aha. soalnya kami ini diwajibkan untuk memiliki advokasi. Jadi kami boleh fokus di advokasi kami untuk anak-anak lainnya. Terus selain itu mungkin bisa jadi role model ya Bener. untuk orang-orang lain. Itu sih paling kalau dari pandangan Ara ya. Advokasinya maksudnya nggak kayak gimana tuh? Advokasi kayak mereka itu misalnya punya judul namanya buat advokasi, kayak misalnya punya Kirana itu Lentera Kirana, kalau punya Ara itu masih mau dipikirkan lagi. Masih dirahasiakan juga jadi mereka gitu ya? itu kalau punya Kirana dia kayak buat panti asuhan gitu, panti asuhan gitu. Terus pokoknya diwajibkan advokasi itu, dan Ara sekarang lagi mau mikirin advokasi Ara. Oke, berarti lebih Biar ke mantap. sosial gitu ya? Yes, lebih ke sosial. Oh gitu. Buat lingkungan juga boleh. Jadi kayak anything as long that is positive. Oke, ini kan Ara juga sibuk sekolah gitu ya, mungkin atau sibuk les juga. Terus gimana nih kemarin kayak memanage waktunya di Putri Anak sama keseharian aktivitasnya lah ya? Oke, jadi kalau untuk manajemen waktu ya bener-bener susah banget. Soalnya ada jadwal-jadwal yang mepet sama sekolah juga. Terus kemarin pas grand final itu kayak lusa atau 2 hari selanjutnya itu langsung ujian. Jadi buat buat belajarnya itu juga agak ribet. Jadi makanya kalau mau ikut Putri Anak ini kalian harus bisa belajar buat manage waktunya Gitu yes. ya. Oke. Tapi kalau dari sekolah support banget Kalau nih. dari sekolah support, mereka support. Soalnya kan ada banyak izin ya buat latihan ini. Jadi ini ada di support banget sama sekolah. Soalnya kalau sekolah ini untuk akademik atau non akademik juga disupport kalau dari sekolah. Jadi gitu. Oke.
Wah ini keren banget nih ya. Maksudnya ini Ara, berarti ini the first time kamu ikut Yes, pageant this gitu. is my first time dan gak ada pengalaman apapun. Heeh. Jadi benar-benar culture shock Kerja ya. keras banget ya untuk Yes. meraih gelar runner up satu Putri Anak Sumsel 2025 teman Pro 2 ya. Ara anak ke berapa? Ara anak ketiga, Ara anak terakhir dari tiga bersaudara. Oke, berarti ada kakak dua. Ada kakak dua. Di keluarga ada yang masuk ke dunia entertain, pageant atau apa Oh, gitu? kalau untuk itu gak ada, Oh kayaknya nggak ada Ara ya? sendiri deh. Soalnya kakak-kakak Ara kan cowok-cowok semua. Jadi Ah, tidak terlalu tertarik dalam dunia pageant gitu. ah, Yes, jadi oke. mereka juga udah mau kuliah kan. Jadi Ah. agak sibuk gitu jadinya. Oke, jadi arah ya yang kayak lebih ke dunia entertain gitu ya. Yes. Tapi ada nggak sih keinginan Ara nih mungkin dari sini pengen jadi ikutan Putri Anak terus ke depannya gitu atau pengen jadi artis atau penyanyi atau apa lebih Oh, of lebih suka apa nih? course. Kalau Lara itu dari dulu ya, emang udah suka nyanyi. Oh gitu. Jadi dari kecil gak ada mikirin kayak putri anak atau Heeh, heeh. duta-duta lainnya. Jadi cuman Heeh, fokus ke nyanyi sih. heeh, Terus heeh. tiba-tiba pas ini apa namanya SMP masuk ke pageant deh. Heeh, Jadi heeh. kayak unexpected banget soalnya dari kecil Ara selalu ngomong Ara mau jadi dokter gigi sama artis. Terus ternyata sekarang jadi putri anak. Jadi kayak Ngikutin unexpected aja lah banget. gitu Yes, ya. jadi Ara kayak go with the flow aja. Oke, tapi bukan juga iseng-iseng gitu Iya, ya, tapi emang bener kayak ngikutin arus gitu, hobi dan ya mudah-mudahan ini kayak jadi ya menginspirasi lah ya ya. teman-teman anak-anak muda, eh, teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita juga gitu ya. Kita live dari Pro 2 dari Palembang, teman Pro 2 dari YouTube, kamu bisa live chat juga di situ, pengen lihat langsung gimana gitu arah begitu ya udah cantik kayaknya ramah banget baik teman Pro 2 ya. Kalau bisa live chat pengen nanya boleh banget atau juga bisa WhatsApp aku di 0816 1106 1116. Ara kita break dulu ya. Oke. Dan teman Pro 2 tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang teman terbaik kamu.
ke diri Ara ya, kayak misal tujuan Ara ikut ini apa, terus kedepannya Oh Ara mau gitu. gimana gitu. Terus ya udah audisi kelar, ternyata di situ ada teman-teman kan, jadi tapi pada kayak takut semua nih, soalnya Ara juga takut sih sebenarnya. Terus ya udah Ara ajak ngobrol kan mereka, jadi biar agak lebih santai suasananya. Terus habis itu pulang deh Ara pulang dengan kondisi yang agak tegang tapi agak ini juga apa kayak udah chill juga karena udah audisi kan. Terus kita tunggu deh kayak sehari atau 2 hari, dikabarin tuh ternyata Ra lolos jadi Oh finalis. gitu. Yes, Berapa banyak tuh? Berapa? kalau gak salah itu kayak ada yang lolos itu 10 ya, kalau yang anak ya 10 atau lebih kalau gak salah. Oke. Terus karena itu Ara ikut gelombang 1 kan. Kalau yang ini ada gelombang 1 ada gelombang 2-nya. Kalau gelombang 1 itu di Januari, gelombang 2 itu di April habis puasa kemarin. Oke. Jadi langsung gelombang 2 audisi, tapi sebelum gelombang 2 itu Ara juga masih fokus latihan kan. Latihan sampai ada jadwal karantinanya. Nah itu karantinanya itu harusnya 1 bulan kan full, tapi kayaknya dijadiin 1 minggu atau berapa minggu gitu, atau kayak berapa hari. Soalnya ada yang ini kepepet sama ujiannya, Oke. jadi diganti jadi 1 minggu. Terus menurut Arah hal yang paling seru itu pas latihan koreografi buat grand final kan. Itu awalnya di PIM, terus bener-bener rame. PIM kan rame ya. Iya bener. Terus Ara ini orangnya kalau dilihat sama orang Malu publik ya? kayak gitu agak malu kan. Tapi ya mau gak mau karena emang udah wajib gitu buat Bener. latih koreonya di depan publik. Tapi ya karena rame juga jadi ya masih oke lah. Tapi kalau sendiri banget Ara kayaknya agak Kurang kayak gitu pede ya, ya. agak malu ya, maklum lah. Terus latihan itu bener-bener pas latihan itu ada takutnya tapi ada serunya juga, soalnya kami ini ada yang salah-salah, terus ada yang lupa-lupa, jadi ya gitu deh. Wajar lah Ya ya. wajar lah ya maksudnya. Terus ada juga kami ke lihat-lihat wisata-wisata di Palembang. Terus itu ada juga kunjungan ke dental klinik itu. Ini ya seru deh, soalnya banyak teman-teman baru juga ya dari gelombang 2, jadi banyak kenalan. Terus ada juga ada kenalan sama yang kakak-kakak remajanya. Terus mereka ternyata juga seru-seru banget, mereka talkative banget, jadi kayak seru juga diajak ngobrol. Sih kalau menurut Ara. Oke. Ini kalau ini kan Sumsel berarti banyak juga dong yang dari luar Palembang gitu Yes, ya. ada yang dari Lahat. Oh Ada gitu. temen Ara yang dari Lahat. Namanya Nindi. Oke. Kangen banget. Udah Jadi lama kenalnya gak pas di ketemu. situ ya? Ya, kenalnya di situ pas karantina. Seru banget ya, maksudnya udah nambah wawasan, nambah Ya. temen juga gitu kan. Oke, gimana nih suka dukanya pada saat karantina nih, Ra? Kalau karantina ya oke lah, dapat new experience ya. Soalnya Ara juga lihat yang punya temen Ara ternyata beda banget. Ternyata kami hari pertama itu langsung gala dinner sama sashing ceremony. Terus itu intinya pas gala dinner itu ketemu juga nih sama alumni-alumninya. Jadi kami boleh Oke. nanya-nanya ke alumninya. Jadi pas banget Ara nanya-nanya gitu, terus dapat info-info baru yang penting-penting buat audisi karantina Final ya? kami Oke, sama karantina. finalnya. Terus mereka tuh ngomong tuh selalu kayak gini, udah tenang aja, kayak chill nenangin aja, ya. nenangin. Tapi gak bakal merubah juga, pasti ada groginya. Mereka mau ngomong Bener. kayak gitu pun pasti awalnya mereka juga Sama. sama, Ya, tapi karena human mereka lah sudah ya. pengalaman, jadi ya Bener. mereka bisa kasih tahu kami gimana caranya buat calm gitu. Terus itu dari kakak-kakaknya juga dapat banyak banget kayak informasi-informasi seputar tentang grand finalnya nanti gitu. Ada di spill dikit. Terus kami kayak karena udah di spill gitu jadinya agak tahu ya, jadi gak terlalu penasaran banget. Itu sih. Terus ada juga pas karantina itu siapin banyak banget pertanyaan karena susah mungkin harus nanya sih. Soalnya biar gitu deh. Lebih banyak ilmunya juga Iya, ya. lebih ilmu juga dapat dari kakak-kakaknya. Soalnya kan sayang kan kalau gak nanya-nanya. Soalnya menurut Ara buat nanya-nanya yang hal yang kalian
penasaran itu penting, soalnya Bener. siapa tahu itu bisa membantu kan. Nah Gitu itu deh. sih. Jadi jangan sok tahu gitu ya. Iya, Kalau jangan nggak so bisa tahu jadi nanya gitu. nanya. Benar sih gitu ya. Oke. Nah ini setelah kamu ikut karantina ke finalnya gitu kan. Mungkin sekitar seminggu 2 minggu lah karantina begitu Yes. ya. Gimana nih Ra? Experience-nya ketika final gitu? Pas grand final ya. Iya grand finalnya. Itu kan Kemarin di mana ya? The Sultan ya? iya di Sultan. Gede banget tuh kan. Heeh. Itu ada hektik banget sih pas boleh gak Ara ceritain pas gladinya dulu. Boleh. Oke. Gimana tuh? Pas gladinya itu bener-bener di The Sultan kan panas ya, jadi itu belum hidup AC, jadi kayak Ara sama teman-teman Ara itu Itu jadi H-1 ya? iya H-1 grand final tuh sibuk banget minjem kipas sana Oh sini. kepanasan ya? Iya kepanasan, tapi ya udahlah, Heeh. biarin lah, itu namanya pengalaman seru. Terus itu banyak banget kejadian di situ yang seru-seru pokoknya, tapi kayak bikin Ara sedih juga soalnya kan itu terakhir ketemu ya. Terakhir ketemu terus banyak banget. Aduh, ada pernah di karantina, kami terakhir karantina itu kami nangis. Gara-gara ya diputerin lagu yang Mengapa Bintang Oh gitu. Bersinar. Itu kami nangis. Ada tuh satu temen Ara nangis, dia awalnya nangis, terus Ara nanya kamu kenapa, tiba-tiba sebelah Ara nangis juga, jadi semuanya nangis, jadi ikut nangis gitu, udah kena virus nangis. Jadi karena kami ingin juga kan momen-momen bersama kami, jadi ya sedih gitu, ikut sedih, tapi sedih yang terharu ya, bukan sedih yang kayak gitu. Jadi benar-benar seru banget pas gladinya juga. Itu berapa lama tuh? Biasanya kadang lama ya. Gladi Lama, ya. gladinya lama, tapi ya udah daripada salah ya besok ya. Karena seru juga sama teman-teman Iya seru gitu juga ya. sama teman-teman. Terus besoknya itu Ara malamnya itu Ara belajar dulu. Ya kan Baru di rumah itu atau masih di situ? Ara masih di situ. Ara kok nginep di hotelnya. Oke. Ya terus pokoknya Ara les, Ara belajar soalnya grand final kan. Maupun temenan tapi itu tetap bukan enemy ya, tapi kayak ada saingan gitu loh. Tapi tetap teman. Jadi Ara juga mikirin kalau Ara itu bisa. Jadi seusaha mungkin Ara ganti mindset Ara. Soalnya dari H-1 grand final itu Ara udah kayak grogi gitu, takut banget pas grand finalnya itu. Tapi kata teman Ara, udah santai aja, itu pertanyaan biasa doang. Udah terus les sampai malam, terus Mami Ara ngomong, udah kalau kamu effort, Mami juga effort sama kamu, Mami akan bantu kamu, Mami doain kamu, intinya gitu. Terus kayak karena udah denger kata-kata itu dari Mami kan, jadi soalnya Mami juga support banget, keluarga Ara support banget, jadinya merasa terbantu ya. Jadi ya udah intinya di stage itu Ara udah aman, terus Ara juga udah lihat kondisi di tempat grand finalnya ya, jadi udah tahu kondisi di sana gimana, jadi nggak terlalu grogi banget gitu juga. Yes, jadi gitu sih. Oke. Ada kendala nggak ketika pas GR gitu? Kendalanya pas GR itu ada yang lupa koreo, sama pas catwalknya itu juga kan ini ya, lantai buat catwalknya itu agak masih belum rapi. Belum. Okay. Rapi, soalnya baru dibenerin pas besoknya. Jadi ada yang Ara juga waktu itu ada yang agak mau jatuh gitu, jadi takut juga, padahal masih pakai sepatu kan. Jadi itu sih paling, sama di backstage pas grand final Ara bener-bener apa sih, kayak ada sempet ya, ini ceritanya lucu banget. Kalau diinget-inget kayak agak gimana gitu. Gimana? Jadi ternyata Ara makeup kan dari jam pagi banget, pokoknya pagi. Itu event jam berapa sih? Jam 1 mulainya. Oh siang. Dari pagi udah prepare ya? Iya dari pagi udah prepare, soalnya sekarang mau belajar juga kan. Terus Ara makeup segala macam, hairdo. Terus Mami Ara ngomong, Ra, baju buat opening number kamu sama baju buat evening gown belum nyampe. Terus Ara kayak, hah, belum nyampe Mami, ini hamin 1 jam loh Mi, ini hamin 1 jam loh. Terus kayak Ara bener-bener di situ udah kayak panik banget, bener-bener panik. Terus Ara nih orangnya tuh pengennya on time, jadi
sebesar mungkin baju itu udah harus ada jam segini, jam segini, jam segini. Saya biar make sure udah ada kan bajunya, jadi gak harus nunggu-nunggu lagi. Gitu. Ara kira juga udah ada bajunya, ternyata belum, baru mau dikirim. Terus Ara bener-bener pusing, tapi Mami Ara sebenarnya juga pusing. Tapi karena Mami Ara gak mau membebani Ara, jadi Mami Ara kayak nenangin. Padahal Mami Ara dalam hatinya juga udah pusing, sama gitu. Kayak Ara. Tapi ternyata bajunya nyampe, jadi langsung cepet-cepet ganti baju, udah kelar. Ternyata gak boleh panik ya ternyata. Kalau panik itu gitu. Malah make pusing the gitu nambahnya, iya. makin buruk gitu jadinya. Jadi pesan itu ya pelajarannya ya. Panik. Iya, pelajaran buat Ara ya? Jangan panik, Ra. Jangan terlalu panik, tenang aja gitu. Tapi emang di mana sih bajunya tadi? Masih di Palembang, belum dikirim atau gimana? Bajunya itu bener-bener belum dikirim dari rumah orang, mau dikirim ke tempat Ara di Sultan itu. Agak cepet sih waktunya, untung dia nyampenya cepet, jadi Ara udah tenang gitu. Sempetnya Ara ini pakai softland sambil kayak deg-degan bajunya di mana. Itu sih paling sumpah. Apa sih Ra yang kamu petik gitu ya dari pemilihan Putri Anak Sumsel ini gitu? Kemarin gitu dari awal kamu daftar sampai kamu masuk finalis gitu ya. Ternyata sampai kamu jadi runner up gitu ya. Yang Ara petik itu ternyata ikut dunia pageant ini gak segampang yang Ara kira. Karena bener-bener banyak banget proses yang harus Ara jalanin gitu. Ternyata Ara kira audisi doang masuk udah kelar kayak gitu. Ternyata harus effort juga ikut kayak gini. Soalnya kalau kalian belum siapin apa-apa, khususnya di public speaking ya, soalnya pasti ada mau ngomong-ngomong juga kan, itu susah banget. Jadi kalian harus siapin itu. Terus Ara siapin, udah sih itu aja sih paling. Ternyata progresnya gak segampang yang Ara kira. Betul, jadi semuanya harus disiapin dari mentalnya, dari persiapannya, ya bekal-bekalnya lah gitu ya. Oke. Nah pas finalnya mana nih, grand finalnya kemarin berapa pasang, bukan pasang ya, berapa finalis kemarin? Kalau digabungin semuanya itu ada sekitar 40-an. Itu 40, sama yang ini ya? Sama yang remaja. Sama yang remaja gitu ya. Oke. Nah ini gimana nih, berarti siang sampai sore ya selesai ya? Apa sampai malam? Sampai malam. Wow. Sampai malam, sampai udah kram tuh kaki Ara pakai heels. Capek banget ya? Capek banget. Itu apa aja sih Ra prosesnya? Itu awalnya buat acara grand finalnya ya, kayak ada apa aja gitu. Iya, rundownnya apa aja tuh? Rundownnya itu awalnya dari dance. Jadi dance itu benar-benar yang pertama. Terus pas dance itu lucunya kami ada yang salah, tapi untungnya gak kelihatan banget salahnya. Terus itu abis dance kami opening number. Abis opening number langsung kami ganti baju ke evening gown. Terus evening gown, terus abis evening gown pengumuman yang masuk top 13. Abis top 13 speech kami. Jadi yang khusus top 13 itu kami disuruh buat bikin speech atau perkenalan diri gitu. Terus udah top 13 kami balik ke backstage. Terus kakak-kakak alumninya mereka yang perform gitu, mereka yang perform. Terus itu ada kata sambutan juga sih sebenarnya. Terus yang top 13 disuruh naik lagi ke panggung buat pengumuman top 8. Terus pas top 8 itu Ara ngerasa Ara masuk sih. Ara masih udah ngerasa ya? Udah ngerasa masuk, soalnya Ara masih positive thinking lah. Jadi alhamdulillah Ara masuk, terus sesi jawab pertanyaan. Oh gitu. Yeah. Pertanyaannya apa tuh kalau boleh tahu? Kalau pertanyaan Ara ya, pertanyaan Ara itu tentang kain batik, kayak gimana caranya Ara memperkenalkan kain batik ke anak-anak atau ke seluruh Indonesia gitu. Cara memperkenalkan lah gitu ya. Ya. Apa jawabannya, masih ingat nggak? Jawaban Ara pakai bahasa Inggris nih. Oh kebetulan. Gitu. Iya. Masih ingat? Masih ingat. Coba. Intinya Ara kayak gini. Thank you for the question. For me, the way I preserve batik is I can preserve batik to my social media, and I can use batik to an important event like a fashion show or an event that I'm going to. And for me, as a Putri Anak, batik is the most important thing that we can preserve to other people because it's our own Indonesian culture. Thank you. Wow. Gitu jawabannya.
Keren banget nih, wajar ya teman berdua ya. Oke, akhirnya masuk di 8 besar begitu ya. Yes, alhamdulillah masuk Oke, 8 itu besar. setelahnya ngapain lagi tuh dari 8 besar itu? Dari 8 besar itu kami ada nyanyi. Ada nyanyi bareng-bareng sama kakak-kakak alumninya. Terus baru kami pengumuman siapa pemenangnya. Habisnya nyanyi itu langsung pengumuman siapa pemenangnya. Terus ada Ara tuh gak expect kalau Ara tuh bisa nyampe di top 2 sama temen Ara. Terus Ara kayak expectnya itu Ara kayak runner up 5 Oh gitu. gitu ya. Iya, awalnya Ara kayak runner up 5 atau runner up 4 lah ya. Kenapa nih at Kak? least. Kamu ngelihatnya kayak yang lain tuh keren-keren atau gimana Enggak Kak, gitu? soalnya menurut Ara emang tahun ini pada keren-keren Bagus semua, ya. pada bagus-bagus semua. Aha. Terus kayak Ara kurang optimis lah ya pas top 8 itu kayak gak mungkin ini gue soalnya Ara ngomong dalam diri sih kayak gitu, gak mungkin nih Ra, kamu top 2, udahlah kamu at least kamu top 8 udah pasti bisa ke nasional. Terus ternyata top 2. Terus Ara dalam hati kayak aku top 2 seneng banget. Terus udah kan pengumuman dapat runner up 1. Jadi kayak alhamdulillah banget Ara bisa nyampe di titik ini. Terus Ara bisa lanjut ke nasional. Oke. Yes. Oh, sekarang masih ini ya, juara 1 runner up itu nggak langsung 8 besar, 3 besar gitu? Iya, jadi diumumin dulu 8 besarnya. Jadi ada yang runner up berapa ya? Runner up 7 atau 8, nggak tahu juga. Itu mereka yang runner up berapa ya kalau nggak salah ya, 6 atau 5 gitu. Ada yang ke Indonesian's Girl, terus ada yang ke Batik, sama yang ke nasional. Kalau yang nasionalnya itu cuman buat yang putri anaknya, runner up 1 sama runner up 2. Jadi cuman 6 orang yang ke Jakarta. Kalau Ara ke? Ara ke Jakarta, ke nasional. Putri anak Indonesia. Putri anak Indonesia gitu ya. Gitu. Keren banget nih teman Pro 2 ya. Gimana nih setelah kamu dinobatkan jadi runner up 1 gitu, kamu nyangka nggak sih? Gimana ya? Iya. Nyangka sih nyangka. Soalnya Ara juga udah lumayan pede lah sama diri sendiri, tapi gak ke runner up 2, ke runner up 1 juga. Maksudnya kayak runner up 3 gitu. Terus lucunya temen Ara itu kiranya dia runner up 1 juga, jadi dia yang nge-crownin Ara. Terus dia juga udah sempet ngomong, Ra, kamu jadi runner up 1 aja deh biar aku yang bisa nge-crownin kamu. Beneran ternyata dia yang nge-crownin Ara. Itu tadi ucapan adalah doa gitu. Doa. Jadi kita mau bagaimanapun harus ngomong bisa. Jadi beneran bisa. Oh gitu ya. Yes. Keren banget teman Pro 2 ya. Oke, nah setelah kamu dinobatkan jadi runner up, ini kan kayak jadi wah lega banget nih ya, akhirnya perjuangan selama ini gitu dibayarkan malam ini menjadi runner up Putri Anak Sumsel 2025 begitu. Siapa sih Ra, maksudnya yang bikin kamu tuh kayak semangat gitu, yang bikin kamu tuh kayak aku harus bisa nih gitu ya. Oke. Pertama itu pasti dari diri Ara sendiri dulu ya. Maksudnya ya kalau Ara gak bakal bisa ke titik ini kalau Ara gak percaya sama diri Ara sendiri dulu. Terus abis itu baru my family, keluarga Ara. Menurut Ara keluarga Ara itu yang ngasih Ara support paling gede gitu loh. Karena ya mereka nenangin Ara, mereka ngasih Ara saran tips gitu loh buat nenangin. Terus teman-teman Ara juga, teman-teman Ara mereka juga bantu support Ara banget. Mereka kayak bangga gitu sama Ara, meskipun Ara kayak Ara baru ngomong kalau Ara mau ikut, mereka udah support banget, mereka udah kayak happy banget gitu. Berarti rame dong kemarin kayak supporter boleh datang? Boleh, support Ara rame, ada teman-teman Mama juga, rame ada ya? keluarga Ara. Oh rame ya, boleh ya. Boleh dong. Itu justru yang bikin Ara semangat pas grand final kemarin. Supporter Ara, tapi khususnya kakak Ara sama mama Ara sih. Mereka bener-bener yang bikin Ara semangat, bener-bener semangat di stage itu. Apalagi Ara ngeliat muka mereka berdua aja udah kayak, udah harus bagus, mau gak mau harus bagus kamu. Oke, ada gak sih kayak Ra, segelintir orang mungkin yang ngejahatin kamu, ngomongin kamu yang yang menjatuhkan lah ya mental atau apa gitu pada saat mungkin audisi atau pas grand final gitu? Kalau itu nggak ada sih. Ya your biggest enemy is yourself. Menurut Ara yang musuh terbesar itu adalah diri Ara sendiri. Jadi maksudnya kalau misalnya Ara udah dari awal udah ngomong
gak bakal bisa ya gak bakal bisa. Mhm. Jadi kalau untuk yang orang bikin down itu gak ada sih, alhamdulillah gak ada. Mhm. Jadi gak keganggu banget. Mhm. Tapi Tapi kalau misalkan ada, gimana sih kamu menanggapinya, Ra? ya udah Ara biarin Mmm. aja, Ara nggak peduli. Yang Heeh. penting Ara fokus sama diri Ara sendiri aja udah. Kalau mereka Heeh. mau ngomongin Ara, mau ngomong kalau Ara tuh gak pantas lah, ya udah itu Mhm. kan opini mereka ya. Semua orang Mhm. berhak untuk beropini, tapi ya Ara nggak peduli karena ya mind your own business gitu loh. Bener, Ya, oke. Ara, kita break lagi ya, masih ada satu sesi lagi terakhir, oke, nanti siap. teman Perdua tetap terus stay tune di Perdua FM Palembang, teman terbaik kamu.
11,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita di sesi terakhir teman Pro 2 di sore ceria bareng Ara, runner up 1 Putri Anak Sumsel 2025. Oke, tadi ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ara ini teman Pro 2 bisa menginspirasi lah ya anak-anak muda, teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin. Ada yang pengen kau sampaikan nggak ya, khususnya anak-anak muda atau teman-teman Pro 2 nih biar lebih produktif ya, karena mungkin banyak di luar sana tuh kayak masih insecure, masih ada rasa takut loh gitu, Ra. Oke. Kalau pesan-pesan dari Ara ya, kalau kalian mau mencoba hal baru gitu, jangan pernah takut atau malu gitu. Soalnya you only live once dan kalian harus coba itu. Kalian harus, kalau susah mungkin harus bisa untuk nge-experience itu. Terus kalau dari Ara juga, sayang banget kalau gak kalian cobain hal yang kalian pengen cobain itu. Soalnya ya apa sih yang gak bisa kita cobain as long that it's positive. Terus itu ya bisa ngeinspirasi orang-orang lain. Terus kalau kalian masih insecure gitu, kalau dari Ara ya, Ara kan orangnya dulu juga sama ya dulunya ya, insecure juga. Tapi ya Ara coba untuk nge-improve diri Ara sendiri, terus coba untuk gak peduli sama omongan orang lain. Jadi ya udah coba itu aja, udah kalian fokus di diri kalian sendiri aja. Jadi gak usah peduli orang lain, udah kalian udah bebas, free dari halangan itu. Jadi susah mungkin gitu sih kalau untuk yang insecure. Soalnya aku juga pernah di posisi kalian kok. Ara juga pernah di posisi kalau itu kok. gitu. Nah ini kalau misalkan teman Pro 2 pengen kenal dengan kamu lebih dekat, atau mungkin pengen nanya, pengen siapa tahu nanti teman Pro 2 mau minta saran dong sama Ara, boleh nggak nih? Boleh dong. Kemana dong, Boleh media sosialnya, Ra? Boleh banget ke Instagram Ara, itu Zahrah pakai H ya, underscore Izati, IZZATY. Itu boleh banget kok nanya-nanya tentang kalau misal mau ikut Putri Anak yang 2026 ya. Itu boleh banget nanya-nanya sama Ara. Atau pengen disemangatin Iya, gitu ya? boleh banget kok. Boleh, nggak pelit ya, nggak pelit ilmu ya? Enggak dong. Karena kadang ada orang tuh kayak pelit banget tuh kasih ilmu gitu. Tapi kalau orang nggak ya? Enggak dong. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau penasaran, boleh banget. Temenan sama Ara juga boleh. Bener. Oke, Ra, kemarin kan kamu katanya sih kamu tuh ada bakat nyanyi sama ngedance gitu ya kan? Kalau ngedance kayaknya nggak mungkin ya kita di sini. Dong. Tapi teman produser kamu mungkin penasaran nih, pengen denger langsung suaranya Ara, boleh nggak sih, Ra, kayak sealbum gitu loh? Sealbum ya. Boleh, Ra. Ini lagu favoritnya atau mungkin pas ya lagu favoritnya aja lah gitu ya. Pengen nyanyiin apa, Ra? Lagu jazz boleh kali ya. Oh boleh. Lagu jazz itu judulnya penyanyinya Laufe, judulnya Promise. Oke. Langsung aja, ini dia Ara, teman berdua. I made a promise to distance myself, took a flight through aurora skies. Honestly, I didn't think about how we didn't say goodbye. Just see you very soon. It hurts to be something, it's worse to be nothing with you. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Udah cantik, pinter, suara bagus teman Pro 2 ya. Ini pasti berbakat sekali teman Pro 2 ya. Saya yakin nanti kedepannya nih Ara nih bakal jadi orang terkenal lah begitu. Amin ya. Ra, terakhir Ra, harapan kamu apa sih, Ra, nanti kedepannya? Kedepannya ya, karena udah mau ke nasional nih, harapan Ara semoga Ara lancar di nasional itu, terus Ara bisa ngeinspirasi anak-anak seumuran Ara biar mereka tuh semangat gitu buat produktif buat sosial medianya atau apapun itu. Dan harapan Ara semoga Ara bagus di nationals dan Ara bisa menjadi role model yang baik untuk semua orang. Iya, tentunya bisa membanggakan Sumatera Selatan begitu ya. Rencananya kapan, Ra, nanti ke nasional? Kalau nasional itu November, Kak. Oke, November ya. Masih ada waktu untuk Ara siap-siap. Tapi gitu. cepat banget loh, Ra.
ya kadang tiba-tiba nih Cepet udah banget. bulan Iya. berapa begitu Heeh. ya. Tiba-tiba udah bulan segini. Nggak tahu udah. Nasionalnya minggu depan. Bener, cepet banget ya. Tapi yakin ya teman Pro 2 ya. Apapun itu segala sesuatu yang dilakukan Ara yang dikerjakan dengan tulus ya, Amin. ikhlas, niatnya Yes. baik begitu teman Pro 2 ya. Insya Allah nanti dipermudahkan lah ya. Amin. Kita doakan teman Pro 2 ya. Ara nanti ke nasional untuk mengikuti pemilihan Putri Anak Indonesia Ya. 2025 Iya. ya. Sukses untuk Ara. Thank you Ara udah datang ke Pro 2 Thank you ya. semuanya teman-teman Pro 2 ya. Bener. Yes, thank you semuanya teman-teman Pro 2 yang udah dengerin Ara hari ini. Jadi kalau misalnya kalian ada mau tanya apapun, boleh banget kok DM Instagram Ara. Siap. Jangan malu-malu ya guys. Tenang aja. Thank you Ara ya. Thank you, Pokoknya nanti Kak. setelah dari nasional datang ke Pro 2 lagi kita cerita Siap, lagi ya siap. pengalamannya begitu ya. Pengalaman nasional siap. Oke, dadah Oke, Ara. dadah. Thank you semuanya.